Oke, kita mulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel kita dengan judul Peran Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Korban Bullying. Kelompok 5 PKU itu terdiri dari saya yang pertama, Neneng Triastuti, kemudian yang kedua ada Muhammad Fatan Hibatul H, kemudian ada Ardi Batara Putra, ada Aulia Sari, ada Diah Rahmawati, ada Adrian Agustias, ada Bayu Permana Putra, dan Yogi Cahya Fauzi Rahman. Oke, selanjutnya yang mempresentasikan slide berikutnya adalah Saudara Fatan. Udah muncul belum ya slide 2-nya? Belum. Iya. Maaf, Sam. Sebentar. Oke, selanjutnya. Fatan, jelaskan slide 2-nya. Abstrak berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan perundungan, tindakan yang mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan dianggap sebagai tindakan yang dianggap sebagai tindakan pengganggu. Penegak hukum bertugas menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku bullying. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran penegak hukum, perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak kepada pelaku dan korban bullying, dan strategi untuk mengurangi bullying di Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara berkembang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dampak dari Gua. Aduh. Oh, sorry. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ardi Batara. Ya baik, saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara berkembang saya ulangi, Indonesia merupakan negara berkembang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dampak dari perkembangan teknologi saat ini, diantaranya adalah kasus bullying yang terjadi di mana-mana. Korbannya pun bahkan tidak hanya terdapat atau enggak terhadap anak-anak, bahkan semua kalangan. Perundungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Penindasan adalah tindakan yang menyebabkan gangguan atau masalah terus-menerus. Saat ini, banyak sekali perundungan yang dilakukan oleh orang lain. Penindasan tidak hanya terjadi pada anak-anak atau pelajar. Orang dewasa seringkali menjadi pihak yang melakukan intimidasi. Komisi Perlindungan Anak atau biasanya disebut dengan KPAI melaporkan adanya peningkatan kasus bullying di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di Indonesia, 41% siswa melaporkan pernah mengalami perundungan berdasarkan angka tersebut. Indonesia berada di peringkat kedua secara global di bawah Jepang. Peraturan bullying di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 tentang
pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Peraturan tersebut mengatur terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Banyak faktor yang menjadikan bullying saat ini seringkali terjadi. Namun, banyak pula kasus bullying yang ditutup-tutupi oleh beberapa oknum karena menganggap perilaku bullying hanya candaan semata. Namun, bagi korban yang terkena perilaku bullying tersebut sangat membuatnya takut, trauma, bahkan bisa sampai meninggal dunia loh. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka kami akan mengambil judul peran penegak hukum bagi pelaku dan korban bullying untuk penelitian kami. Terima kasih. Lanjut. Oke, untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya oleh Aulia Sari. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan adalah teknik subjektif sebagai metodologi eksplorasi untuk menciptakan gambaran dari sumber-sumber dalam bentuk kata-kata yang disusun dan diungkapkan secara lisan. Penelitian kualitatif berarti memahami dan memperoleh pemahaman yang berarti mendalam terhadap pokok bahasan ujian. Dalam penelitian ini, para ahli memanfaatkan pengumpulan informasi melalui pertemuan dan studi tertulis di wawancara dipimpin oleh orang yang narasumber penyidik umum, yaitu di kantor pemeriksaan lokal vokal Jakarta, yaitu Bapak Sudarno SH dan Ibu Anike Setiawan SH. Studi keputusan adalah suatu metode penelitian di mana sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dicari, dibaca, dan dianalisis. Di sini, para analis membandingkan studi perpustakaan dan beberapa buku harian secara langsung dalam kaitannya dengan keamanan hukum bagi pelaku dan korban bullying di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan anak-anak yang menjadi pelaku dan penyintas bullying. Kedua, penegakan hukum pidana pelanggaran bullying. Temuan investigasi menunjukkan bahwa dari sudut pandang investigasi, Undang-Undang SSPA akan dipatuhi ketika menangani anak yang melakukan tindak pidana perundungan dan bullying. Ketiga, perlindungan dan penegakan hukum bagi pelaku dan korban bullying. Dari hasil penelitian tersebut adalah Polrestabes menerapkan restoratif justice dengan meminta kedua belah pihak berdiskusi dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan masa depan korban dan pelaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya, Dia. Baik, hasil dan pembahasan. Yang pertama, peran penegak hukum bagi pelaku dan korban bullying di Indonesia. Di Indonesia, pengadilan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum sebelum masa kolonialisme. Meskipun terjadi perubahan nama dan pemerintahan, kejaksaan tetap menangani kasus pidana dan mewakili para pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam kasus perdata. Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang disebut Undang-Undang Penuntut Umum merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai kejaksaan. Yang dimaksud dengan penuntut dapat merujuk pada pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kedua, perlindungan hukum
bagi pelaku dan korban bullying menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak-anak korban tindak pidana mencakup upaya pemulihan baik di dalam maupun di luar yayasan. Upaya untuk melindungi dari inklusi media dan tidak melakukan penandaan, serta bantuan untuk kesejahteraan fisik dan akademis mereka. Bidang sosial memberikan keterbukaan untuk mendapatkan data terkait perkembangan kasus. Istilah teman telah dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Keamanan Anak. Sobat, berdasarkan Pasal 1 ayat 12, Peraturan Jaminan Anak adalah dokter spesialis sosial yang mempunyai kemampuan mahir di bidangnya. Peraturan Keamanan Anak tidak secara eksplisit memahami tugas teman dalam menangani korban. Bimbingan adalah suatu tindakan yang menyinggung tentang pengajaran, pengarahan, dan pengarahan, namun yang lebih penting adalah pelaksana, pengendalian, dan juga pengontrolan. Terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan 3 cara meminimalisir tindakan bullying di Indonesia. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Kantor Penyidik Wilayah Vokal Jakarta, yakni Sudarno SH dan Aneke Setiawan SH, terdapat beberapa cara meminimalisir bullying, diantaranya dengan cara: 1. Anak-anak perlu belajar tentang agama sejak dini, termasuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan mengunjungi tempat ibadah. 2. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tua. 3. Orang tua yang tidak terlalu mengontrol, memberikan pengawasan, misalnya memberikan ia melakukan apapun yang wajar. Namun sebagai orang tua, kita juga perlu menjelaskan kepadanya dampak jika terus melakukan tindakan yang akan membahayakannya melampaui batas yang kita anggap wajar. 4. Biarkan dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang lebih tua darinya, karena dia mungkin terobsesi dengan gaya hidup yang tidak seharusnya dia jalani. Jika kita membiarkannya bergaul dengan teman yang bermain yang lebih tua darinya, dan yang pasti gaya hidupnya berbeda. 5. Pengawasan menyeluruh dan esensial terhadap perangkat komunikasi termasuk radio, TV, internet, dan telepon seluler. 6. Tambahan waktu di sekolah dibandingkan di rumah, konseling kepribadian diperlukan di sana. 7. Selama hobinya masih bermanfaat baginya, kita harus mendorong untuk menekuninya. Selama bersifat konstruktif, kita tidak boleh mengganggu hobinya atau kemampuannya untuk mengejar minatnya dalam hal pengembangan keterampilan. Karena melarangnya mungkin akan berdampak pada kepercayaan diri dan kepribadiannya. 8. Anda perlu menjadi tempat yang aman bagi anak Anda untuk curhat sebagai orang tua, sehingga Anda dapat mendukungnya melewati masa-masa sulit. Baik, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya. D. Kesimpulan. 1. Meskipun terdapat perbedaan perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan demonstrasi kriminal, kepolisian khususnya kejaksaan memegang peranan penting dalam proses penuntutan. Misalnya anak-anak yang pernah melakukan kejahatan sebelumnya mungkin akan diperlakukan berbeda jika mereka mempunyai pengalaman sebagai jaksa penuntut umum dalam konteks peradilan publik. Memiliki komitmen terhadap perkara tersebut, memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi anak-anak, dan telah menerima pelatihan teknis dalam bidang kejahatan peradilan anak dan berpedoman dalam pedoman Kepala Pejabat Hukum Republik Indonesia nomor 006-JA-04-2015 tentang tata tertib pelaksanaan pengalihan pada tingkat penuntutan. 2. Tugas para ahli sosial dalam menangani anak-anak yang menjadi penyintas penyiksaan menunjukkan bahwa tugas mereka sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Perawatan oleh dokter yang ramah dilakukan untuk mengatasi dampak buruk yang muncul akibat episode bullying yang terjadi pada anak-anak. Selain itu, para ahli sosial juga berupaya memulihkan aspek sosial korban anak muda dan menjaga kebebasan dasar mereka. Tugas pekerja sosial dalam menangani permasalahan anak-anak penyintas kejahatan seksual antara lain menjadi
penyalur, advokat, perantara, agen pemberdaya, guru, dan inspirasi. Bagi pelaku remaja, Bapas memberikan bantuan kepada tersangka remaja yang bergelut dengan hukum dengan berbagai macam aksi kriminal, baik melalui kepolisian maupun pihak keluarga tersangka remaja. Bapas menyelesaikan tugasnya dengan mengarahkan penelitian lapangan terhadap kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya dengan mengumpulkan data dari lingkungan sekitar tersangka anak tersebut dan juga dari para penyintas demonstrasi kriminal. Kemudian untuk memberikan rekomendasi penyelesaian situasi anak yang diserahkan kepada penegak hukum. Bapas mengkaji seluruh data yang ada. Selain itu, Bapas mendukung tersangka di bawah umur dalam kasus yang diselesaikan atau melalui sistem regulasi dengan mengabulkan semua permintaan interaksi pengalian dan berusaha menjamin bahwa anak di bawah umur diberikan kebebasan sesuai kebutuhannya ketika diperiksa oleh spesialis yang cakap, penyidik, penuntut umum, dan hakim. 3. Pada kenyataannya, orang tua dan pendidik memainkan peran penting dalam mengurangi penindasan. Pendidikan agama sejak dini sangat diperlukan, antara lain seperti berdoa dan pergi ke tempat ibadah dengan bantuan orang tua atau guru, mengaji sesuai dengan pandangan seseorang. Pengawasan orang tua tidak membatasi dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberitahu anak tentang dampak dan hukuman yang akan dia hadapi jika dia terus melakukan hal-hal di luar batas. Oleh karena itu, anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Konseling kepribadian diperlukan di sana. Selama aktivitasnya masih bermanfaat baginya, hendaknya orang tua mendorongnya untuk menekuninya. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya. Oke, dari saya saran 1. Kejaksaan harus bertugas untuk secara rutin melaksanakan prosedur penuntutan tuduhan kriminal terhadap anak muda yang melakukan demonstrasi kriminal. Bagaimana juga mengingat pengumuman Pejabat Hukum Utama Republik Indonesia nomor per 006 AJA 04 2015 tentang tata tertib melakukan kegiatan licik di penegakan hukum. Kejaksaan juga perlu mengambil langkah lebih jauh lagi serta tanggung jawab dan peka terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat. Prioritaskan keadilan diversi atau restoratif terhadap predator anak. Yang kedua, pekerja sosial harus lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pendampingan dan jangan bersifat pasif saja. Pekerja sosial wajib aktif dalam mencari mereka yang membutuhkan edukasi dan pendampingan. Orang tua beserta guru wajib memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya masing-masing karena peran sentral dalam meminimalisir tindakan bullying adalah bergantung kepada sensitivitas mereka dalam merespon perubahan emosional anaknya sesuai usia mereka. Terima kasih. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok 5 terkait peran penegak hukum bagi pelaku dan korban bullying. Oke, terima kasih. Kita cukupkan presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya on cam kan ya? Ya, Udah, oke. Berarti kita tutup aja ya dari presentasi kita. Oke, aku stop dulu.